Nabi bilang umatku tidak akan salah dalam ijma' kesepakatan. Makanya suara terbanyak itu yang harus kita dengar, kita ikuti. Faham tu? Jadi kita enak kuda begini. Ya, ini nama jumhur. Kuda jumhur berarti ijma'. Ya. Siapa yang melihat hilal bulan Syawal, ya, yang tidak diterima penyaksiannya, dia boleh berbuka. Tidak usah dia puasa. Walaupun orang sedang puasa. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya dia itu boleh berbuka kecuali takut ada tuduhan yang tak bagus. Kok seandainya saya tak puasa, fitnah timbul. Nih, seandainya saya lihat bulan, tapi penyaksian saya tak diterima. Saya menganggap besok Idul Fitri, tapi pemerintah menetapkan lusa. Dia bilang saya boleh tidak puasa, tapi ingat menyembunyikan diri. Ya, kerana khawatir ada fitnah. Sekarang bukan fitnah lagi Pak, sudah terang-terangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Sambungan kemarin ya, kemarin baru kita menjelaskan tentang hukum dan makna Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sekarang hadis ini kita ulangi kembali pembahasan yang lalu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, Allah radha terhadapnya, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas. Idul Fitri itu adalah hari orang-orang berbuka. Wal adha yawma yudhahin nas. Dan adapun Idul Adha itu hari orang-orang berkorban. Ya, rawahu Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi. Al-fitru yauma yuftirun nas. Hari Idul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Berbukanya secara bersamaan. Artinya sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Itu dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri orang berbuka, artinya berbuka terus, tak lagi puasa esok harinya. Nah, makanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimun farhatan. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Nah, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan pertama waktu berbuka beridul fitri. Ya. Tidak ada orang tak senang Idul Fitri. Ya. Ada tak orang yang susah Idul Fitri? Tidak ada. Nah, itulah saat-saat kegembiraan, ya, karena selesainya puasa Ramadan. Ya. Nah, kemudian kegembiraan yang kedua, kata Nabi bilang berjumpa dengan Allah. Artinya balasan-balasan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, Idul Adha yaumu yudhahin nas, hari di mana orang berkorban.
Nah, di mana orang-orang menyembelih sembelihan mereka taqarruban ilallahi ta'ala biha. Tujuannya taqarrub. Jadi berkorban itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang mau berkorban siap-siap memang. Kerana disepakati ulama, berkorban itu jalan mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah dengan harta nilai seekor hewan, apalagi pakai sapi, kita siap berkorban untuk Allah, ya, walaupun dengan seekor kambing atau sapi urunan sekalipun. Nah, sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim siap berkorban untuk Allah walaupun anaknya sendiri yang dikorbankan. Nah, kita tidak mungkinlah seperti Nabi Ibrahim. Tidak ada Allah membebankan sesuatu seperti Allah bebankan kepada para Nabi, tidak mungkin. Kerana iman kita berbeda dengan para Nabi. Nah, Allah cuma minta berkorbanlah dengan seekor kambing, kurang lebih 3 juta. 3 juta paling murah sekarang ni. Nah, jadi kambing ni makin naik ya. Ya, 3 juta ke atas sudah. 3 juta ke bawah sulit, kecil. Ya. Jadi siapa korban kambing 3 juta ke atas itu yang standar. 3,5 juta apalagi yang 4 juta. Baguslah tu. Ya. Nah, tapi kalau untuk sapi masih boleh 3 juta. Ya. Nah, kedua Id ini, ya. Bagaimana cara menyongsong Idul Fitri dan Idul Adha? Ya, ini konsepnya ni ya. Yang kita ribut-ribut kemarin tu. Ya. Itulah. Nah, lebaran bingung lah kita tu lebaran. Dikatakan idza ra'al insan hilalul Id, ya, apabila orang melihat hilal Id. Hilal tu melihat bulan. Itu masalahnya bulan nampak tak? Gitu. Apabila seorang melihat bulan, wajib alaihi ayya'mala bima taqayyanuhu fi nafsih, maka wajib baginya mengamalkan apa yang telah diyakini pada dirinya. Oh, dia lihat bulan, jelas dah ni bulan kelihatan ni. Maka wajib, ya, wajib orang yang melihat tadi itu untuk beramal sesuai apa yang dilihatnya. Ingat tu yang dilihat, bukan yang dihitung. Kerana dulu pakai lihat. Ya, ini masa Nabi SAW. Sama saja dia bilang, apakah, ya, hakim atau qadhi itu menerima penyaksiannya lalu mengamalkan dengan apa yang dilihat? Artinya begitu dia melihat bulan, dia lapor, ya, kepada siapa? Hakim atau pemerintah itu yang berkuasa tentang masalah ini. Dia lapor, apakah penyaksiannya itu diterima ataupun tidak, dia wajib mengamalkan yang melihat itu. Ya, wajib dia mengamalkan itu. Nah, jadi begini, seandainya saya berjalan naik kapal, perahu, atau berada di tepi pantai, tempat yang jelas melihat bulan. Saya lihat bulan. Begitu saya lihat bulan, ya, saya lapor kepada yang berwenang, pada qadhi atau hakim. Ini kalau pemerintahan Islam begitu, ya, lapor kepada hakim, penentu daripada hukum untuk menentukan hukum-hukum yang ada di negara itu. Nah, yang jelas saya melihat mau diterima penyaksian saya ataupun tidak, saya wajib mengamalkannya. Kalau saya melihat bulan, besok saya tidak puasa lagi. Ini kalau melihat bulan, bukan ngitung ni ya. Ngitung tu lain lagi lah. Itu ilmu namanya. Nah, kalau dulu zaman Nabi itu kan fakta melihat hal yang nyampak, yang kelihatan. Amma fi salati wal iftari wal udhiyati fayalzamu hukmuhum khasyatul fawdi wal mufsidati. Nah, adapun mengenai salat, untuk salat Idnya nanti dulu. Ya, mengenai salat Id itu ataupun mengenai Idul Fitrinya berbuka tadi, atau mengenai Idul Adha berkorban, maka wajib mengikuti hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut atau sultan ataupun raja tersebut. Nah, jelaslah tu. Kan enak gini nih.
Tapi untuk masalah salat jangan. Saya lihat bulan, tapi penyaksian saya tak diterima. Seandainya, dan saya yakin besok Idul Fitri, besok saya boleh tak puasa. Tapi ingat, untuk salat Idnya ikut kebanyakan, disepakati oleh sultan, raja atau pemerintah. Nah, apa tujuannya ini? Nah, tujuannya supaya tidak terjadi kekacauan dan kerusakan. Udah jauh-jauh hari ulama udah bicara masalah ini. Kalau tidak pakai hukum seperti ini, jadi kacau. Bahkan bisa menghujat sana sini. Ini yang tadi ya. Mulailah ngomong, siapa yang puasa hari Idul Fitri haram hukumnya. Keluarlah kalimat-kalimatnya. Padahal yang ngomong pun tak ngerti. Yang ngomong pun tak paham. Nah, ini hukum jelas sudah dibuat ulama seperti ini. Kalau ini kita pakai, amanlah. Aman kita, tak ada masalah. Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, awak besok Ramadan wajib saya puasa. Mau Idul Fitri, mimpi lagi dengan Nabi. Awak, kata Nabi bilang, besok Idul Fitri. Tapi pemerintah bukan bilang besok, lusa. Saya besok wajib tak puasa. Tapi untuk salat tak boleh, ikut kesepakatan umat. Paham tu? Mimpi Nabi ni bohong ke benar? Saya harus meyakini yang diomongkan Nabi itu benar. Tapi saya tidak bisa mengajak orang ramai. Itu khusus pribadi. Itu enaknya hukum tu budak kita faham tu. Ya. Ya. Inilah letak maksud hadis dia bilang. Adapun ya, Ibnu Abbas menolak penyaksian seseorang bernama Quraib. Ada seorang sahabat bernama Quraib. Tapi Nabi sudah meninggal dah. Nabi sudah meninggal, bergantilah khalifahnya berada di Syria, di Damsyik. Nah, Quraib ini berjalan ya dengan kendaraan dari mulai Damsyik pergi ke Madinah. Jauh tu, Mak. Dia bisa seminggu, bisa 2 minggu dalam perjalanan. Nah, Quraib ini bersama orang di Damsyik melihat hilal itu malam Jumat. Ya, Yaumul Jumat. Nah, ya. Sedangkan Abdullah bin Abbas di Madinah melihat bulan itu malam Sabtu. Nah, gimana tu? Abdullah bin Abbas menolak penyaksian tersebut kerana bedanya matlak, muncul bulan. Itu masalahnya. Orang Damsyik melihat bulan malam Jumat. Orang Madinah lihat bulan malam Sabtu. Nah, datanglah Quraib ini ke Madinah. Kata Abdullah bin Abbas, ya, ini hari ke-30. Besok Id. Kata Quraib bilang, kau lihat bulan kapan? Kami malam Sabtu. Aku lihat bulan malam Jumat di Damsyik. Kata Abdullah bin Abbas, ikut Nabi di mana kita berada. Berarti Quraib harus ikut di Damsyik ke Madinah. Madinah. Kerana ada Idul Fitri di Madinah, maka tidak bisa lagi memakai hukum yang ada di Damsyik. Ini juga hukum bagi kita. Jangan samakan Pontianak dengan Mekah. Paham tak tu? Itu jelas dah tu. Kalau Syria dengan Madinah dulu beda matlak, bisa sama, bisa enggak. Apalagi kita ini dengan Mekah lebih jauh lagi. Paham tak tu? Ini kau pakai kaedah ini, aman lah. Tak ada masalah. Ya, aman lah kita dah. Ini disepakati seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya begini. Ya. Maka pedomannya apa? Ditetapkan Id itu sesuai kesepakatan umat. Umat berembuk, maka hakim menentukan. Betul lah tu dah. Semua ormas dipanggil, malam sidang isbat tu. Kemudian diambillah keputusan.
Yang mengumumkan sultan atau raja. Dulu kan pakai sultan raja. Itulah mana itu mengumumkannya. Nah, jadi untuk idnya itu sesuai kesepakatan umat. Wal munfaridu bi ma'rifatin yaumul id bi ru'yati. Adapun orang sendiri pribadi yang melihat bulan, maka dia wajib menyesuaikan untuk dirinya. Tapi yang terbaik tetap menyesuaikan orang banyak, itu lebih selamat kata ulama. Dia boleh tidak puasa silakan, orang lain puasa. Tapi dia bilang adapun mengenai salat Idul Fitrinya, Idul Adhanya, wajib mengikuti kesepakatan umat. Qalal jumhur, inilah pendapat jumhur ulama. Nah, sekarang saya mau lihat jemaah sekalian, ada pendapat jumhur mayoritas, ada pendapat minoritas. Yang mana diikut? Nah, Nabi bilang umatku tidak akan salah dalam ijma' kesepakatan. Makanya suara terbanyak itu yang harus kita dengar, kita ikuti. Paham tu? Nah, jadi kita enak kuda begini. Ya, nah, ini nama jumhur. Kuda jumhur berarti ijma'. Ya. Siapa yang melihat hilal bulan Syawal, ya, yang tidak diterima penyaksiannya, dia boleh berbuka. Tidak usah dia puasa. Walaupun orang sedang puasa. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya dia itu boleh berbuka kecuali takut ada tuduhan yang tak bagus. Kok seandainya saya tak puasa, fitnah timbul. Nih, seandainya saya lihat bulan tapi penyaksian saya tak diterima. Saya menganggap besok Idul Fitri, tapi pemerintah menetapkan lusa. Dia bilang saya boleh tidak puasa, tapi ingat menyembunyikan diri. Ya, kerana khawatir ada fitnah. Sekarang bukan fitnah lagi Pak, udah terang-terangan. Sekarang udah terang-terangan. Ya, ini kalau indah seperti ini kalau kita pahami. Ya. Nah, adapun nanti mengenai ya sahabat berjalan lihat bulan, ada tanggapan dari Nabi nanti indah insya-Allah. Kita bahas nanti minggu depan. Ya, hari Ahad yang akan datang itu lebih indah lagi pembahasan. Ini kita pakai hadis. Kata gak bilang ikut hadis? Ikut Nabi. Mana ikut Nabi? Ya, macam mana? Kan banyak bilang tu ikut Nabi. Mana ikut Nabinya? Kita bahas hadisnya. InsyaAllah hari Ahad yang akan datang lebih jelas lagi pembahasan ini. Ya, lebih jelas lagi insyaAllah. Ini saya sampaikan ini kebetulan pembahasan ini supaya tahun depan nanti kok terjadi tenang-tenang saja. Terus kita gelisah lagi dah. Ya. Baik jamaah sekalian, sudah cukup, mudah-mudahan dipahami. Nah, ini tambahan yang kemarin. Ya, kemarin sudah kita singgung sedikit, tapi ini kita tambah lagi biar mudah paham. Ya, sekiranya cukup. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai dia motong korbannya pada hari yang belum ditentukan gitu. Itu bagaimana korbannya? Tahun lalu ingat tak masih? Selisih itu? Tak berani korban hari itu. Mundur sehari ikut pemerintah. Dia nyembelihnya ikut pemerintah. Kerana khawatir juga. Ya. Tapi kalau besoknya belum Idul Adha, berarti korbannya tak sah. Maka lebih amannya mundur sehari. Ya. Walaupun terlambat sehari masih tasyrik. Tapi kalau hari itu bukan Idul Adha, nyembelih pula. Maka sembelihannya tidak sah. Itu dia. Jadi rakaat pertama dia sekali sujud langsung diri. Jadi makmum ini pada bingung kan. Imam itu diingatkan kayaknya bingung juga. Akhirnya dia sujud tak pakai takbir. Turun lagi sujud turun. Nah, boleh tak dalam kondisi seperti ini makmum itu mengingatkan imam itu subhanallah, kemudian disebutkan sujud kurang sekali itu boleh tak? Satu kisah, nah ini tentang ini masalah peliharaan kucing. Boleh tak kita steril? Boleh tak steril untuk
membahagiakan boleh dari kasih. Assalamualaikum. Jadi begini, rukun jadi 3 macam tuh. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad, kemudian ada rukun. Ada 3 macam. Kalau sunnah hayat, apabila ditinggalkan, lewatkan saja, tidak masalah. Ya, sunnah hayat itu seperti iftitah. Lupa iftitah, udah. Sedang baca Fatihah, sedang baca surah, ingat apa iftitah belum? Lewatkan, tidak masalah. Tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh, tetapi pahala kurang. Itu ya. Ada yang kedua, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini sunnahnya kuat, belum sampai kepada wajib. Tapi kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Contoh, orang yang lupa kunut subuh, kemudian lupa tahiyat awal. Nah, dilewatkan tidak masalah, tetapi nanti terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Yang ketiga ini rukun. Rukun ini tidak bisa dilewatkan dan tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dia harus kembali melaksanakan rukun tadi itu. Nah, ya, kembali. Begitu dia sujud, berdiri. Ya kan? Nah, dia turun jangan sujud, duduk dulu. Karena duduk di antara 2 sujud belum, itu juga rukun. Nah, waktu dia berdiri teringat sujud kedua belum, turun dia duduk. Baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Sujud yang kedua kemudian baru berdiri. Jadi kalau rukun itu begitu kita lupa, kembali langsung. Spontanitas kembali. Nanti terakhir baru sujud sahwi. Jadi tidak cukup hanya sujud sahwi, tapi kembali dulu memperbaiki rukun yang ditinggalkan. Ya, didatangkan rukun yang ditinggalkan, kemudian nanti terakhir sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Jelas tuh? Pertanyaannya, boleh ke mengingatkan imam tentang sujud yang kurang tadi? Boleh. Dulu sudah saya sampaikan, Nabi pernah salat 2 rakaat, ya kan? Nabi pun salam. Sahabat bingung, ini kenapa salat 2 rakaat? Seharusnya kan 4 salat zuhur. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini ngomong nih, cuman pakai bahasa Arab, itu ya bedanya. Tapi itu kan percakapan, bukan ayat tuh yang dibaca dalam salat. Enggak, berarti diperbolehkan. Ya Rasulullah, ini salat atau engkau lupa? Ya Rasulullah, akasirta am nasita, ini engkau kasar atau kau lupa? Kan begitu deh. Kata Nabi, al-haqqu dzul yadain, benarkah kata dzul yadain? Naam ya Rasulullah, kata sahabat. Betul Rasulullah. Nabi berdiri lagi, nambah 2 rakaat. Nah, berarti tidak dimulai dari awal lagi, cuma menyambung kekurangan. Tapi ingat, sudah terjadi dialog. Nah, percakapan itu seperlunya. Jangan panjang-panjang ngomongnya. Ya, imam sujud kurang, udah langsung berdiri, sujud lagi, gitu dia. Jadi, cuman yang terbaiknya kalau pakai bahasa Arab lebih bagus, diambil dari Al-Quran. Itu pun kalau imam paham. Makmum bilang wasjud waqtarib, kan ayat tuh. Oh, paham imam, berarti sujud kurang nih. Allahu Akbar. Kalau paham. Kau tak paham, wassalam. Itu yang penting imam paham. Ya, imam paham boleh. Itu yang terbaik kalau dipakai dengan ayat Al-Quran. Saya kan dulu gitu. Saya lagi imam tuh, guru lagi salat, kemudian mau ngambil kitab. Ya Zakaria, khudhil kitaba biquwwah. Hai Zakaria, ambillah kitab dengan kekuatan.
Oh, guru faham. Suruh ambil kitab, langsung ambil lah. Kerana kalau nunggu orang salat lama lagi. Ambil kitab. Tapi ingat, pertama baca Al-Quran, yang kedua memerintahkan orang tu mengambil kitab. Ini yang terbaik kalau faham. Itu kalau sedang salat ada tamu, pintu tak terkunci, tak assalamualaikum, kita ni salat duha, bacaannya sir, boleh dikeluarkan. Baca ayat Al-Quran, niat baca Al-Quran. Yang kedua, suruh dia masuk. Mana ayatnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kau dengan selamat. Oh, suruh masuk. Masuklah tu. Ayat Al-Quran tu. Tapi niat baca Al-Quran. Yang kedua, memerintahkan tamu masuk. Karena kalau berdiri lama, kita sedang salat. Itu kalau faham. Nah, kalau tak faham jangan. Ini sekedar ilmu lah. Ya, sekedar ilmu kita bahas. Nah, yang kedua apa lagi? Kucing. Ini yang ahli yang tahu. Doktor hewan yang paham betul. Ya. Jadi segi manfaat dan mudarat, kalau mereka ahlinya ngomong memperbolehkan, bolehlah itu. Kalau dia mudarat, jangan. Ingat, jangan tanya saya itu, saya tak paham masalah itu. Segi manfaat mudaratnya. Hukum hanya mengeluarkan kalau bawa mudarat bagi hewan tersebut, tak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau ada segi manfaatnya, silakan. Begitu dia hukum. Ya. Tapi tak sah. Sekarang tak sah. Kemudian kita tahu itu tidak sah, kita langsung mubarakah. Kemudian kan kita yang lain-lain kan ikut imam nih, berarti sholatnya tak sah. Gimana yang harus kita lakukan? Apa kita kasih tahu imam ini tak sah, ulangi sholatnya atau gimana? Kalau kita ngomong takut juga ada singgung ya. Tapi kalau tak ngomong banyak orang yang tak sholat ya. Sekarangnya kalau sebenarnya tadi waktu imam berdiri, teringat kurang sujud, duduk dulu. Karena sebelum sujud ada duduk di antara dua sujud. Duduk itu pun rukun. Bacaannya sunnah, tapi duduknya rukun. Dia duduk dulu, kemudian baru sujud yang kedua. Jadi kalau gimana tuh? Kalau kita tak cukup rukun, berarti batal lah. Gimana imam? Bisa tak kita ulangi lagi? Di sini imamnya mana benar ni? Ini bilang tak ada duduk, ini bilang ada duduk. Macam mana? Tak ada. Ini belakang imam ni, dia bilang tak ada duduk. Belakang imam ke? Kalau dia duduk baca Rabbi firli warhamni, berarti betul. Berarti betul. Kemudian sujudnya tak pakai takbir, tak masalah. Karena takbir intiqal itu sunnah. Ya itu makanya makmum di belakang itu yang bingung, karena takbir ini kan komando. Ya, takbir itu komando. Maka walaupun salat zuhur, takbirnya harus jelas supaya makmum bisa ikut. Jadi kalau seandainya imam buat ada susah tidak? Ada. Kalau memang dia ada duduk baca Rabbi firli warhamni, kemudian dia sujud, setelah itu baru dia berdiri, itu udah benar. Apalagi terakhir dia tutup dengan sujud sahwi. Yang mana makmum yang bingung tadi, ulangi saja salah. Sujud sahwi tak ada takbir kan? Dia sah, makmum yang bingung.
Ya kan? Kalau dia sujud sahwi tak pakai takbir, dia sah. Tapi makmum yang bingung. Jadi saya sampaikan, makmum yang bingung tadi boleh ulangi salat. Ya, ulangi salat. Karena bingung tadi. Ya. Memang kadang-kadang situasi rasa-rasa sudah betul, tapi begitu ada masalah, imam pun kadang bingung. Apa lagi makmum? Ya. Jadi kalau memang sesuai apa yang disampaikan tadi itu, imam sah. Ya. Adapun takbir tadi yang membingungkan makmum, yang kira-kira salatnya kacau, ulangi. Ya, ulangi boleh. Jadi yang mas kacau tadi bisa tak diqada? Bisa kata dan tidak berdosa ya. Orang yang keliru salatnya setelah penjelasan ternyata salatnya batal, dia boleh qada. Sedikit pun tidak berdosa. Itu namanya uzur syar'i. Qada saja. Pakai surah yang pendek-pendek, Al-Kafirun, Qul Huwallahu Ahad. Sudah selesai. Tak pakai kunut pun boleh. Karena mengqadanya siang hari. Nanti angkat tangan gini bingung orang. Apa nih kunut nih? Jam 9 pagi kunut. Padahal kita mengqada itu kan. Mengqada tak pakai kunut tak masalah. Ya, kena bayar hutang. Bayar hutang tu ambil yang penting-penting saja ada. Ya. Tak pakai suara boleh. Mengqada tak pakai suara pun boleh. Yang penting Al-Fatihah. Mau kurang lagi? Tak usah pakai iftitah pun boleh. Mau kurang lagi? Tasbih sekali boleh, subhanallazim wa bihamdi. Mau kurang lagi? Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Pun boleh juga. Kalau duduk boleh tak? Tak boleh. Kalau qada itu wajib berdiri kerana sihat. Kecuali kita uzur. Ya. Dan saya sampaikan semua jamaah yang teringat dulu tak salat. Ya, dulu banyak tak salat. Dapat hidayah sekarang, umur 60 dapat hidayah. Gimana tu? Mau mengqada gimana? Qada saja. Yang penting ada niat mengqada. Walaupun tak selesai mengqada, meninggal, innamal a'malu binniyat. Cara mengqadanya bagaimana? Tadi saya katakan, ambil yang wajib-wajib. Umpamanya habis salat zuhur, mengqada zuhur. Usalli fardhu zuhri arba raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Jangan adaan. Allahu Akbar. Langsung Al-Fatihah. Jangan baca iftitah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Langsung rukuk. Tasbih sekali saja. Yang penting ada tumakninah. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar, sujud. Baca tasbih sekali. Subhanallah a'la wa bihamdi. Kemudian duduk, Rabbi firli warhamni wajiburni, sampai selesai boleh, setengah pun boleh, yang penting duduk ada tumakninah. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar subhanallah ala wa bihamdi, duduk tahiyat Allahu Akbar tadi sampai selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma 2 menit. 2 menit, kena 4 rakaat kalau zuhur. 2 menit selesai. Itu mengqada. Jangan dibuat-buatkan mengqada, yang penting bayar hutang. Macam orang bayar hutang, bunga saya fikir lagi, penting pokoknya bayar. Nuntut hari kiamat, itu riba bilang dia. Ya, selesai dan ya, insya-Allah. Ya, sekali insya-Allah kita sambung lagi. Minggu depan ni, Ahad depan insya-Allah lebih jelas lagi tentang masalah lihat bulan ni. Bagaimana sahabat dengan Rasulullah. Indah sekali ni hadis-hadis ni. Jadi biar faham jemaah insya-Allah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.